Ruang publik di pusat kota Jakarta. Sejak Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. DKI Jakarta menggalakkan kota-kota terkemuka Jakarta Hajatan. Penggunaan istilah hajatan untuk mengganti istilah ulang tahun Jakarta. Pertama-tama, aku pengen ucapin selamat ulang tahun untuk Jakarta yang ke-495. Semoga kotanya semakin maju, semakin diberkahi, dan juga semakin lestari. Tentu 495 tahun itu bukanlah waktu yang singkat ya, dan kita bisa lihat sendiri bagaimana Jakarta berkembang. Salah satu contohnya yang paling aku iriin itu adalah transportasi umumnya. Sekarang kita kenal dengan Jaklingko. Jaklingko ini bisa dipakai ke semuanya di Transjakarta, KRL, MRT. Bahkan yang aku juga baru tahu, kemarin itu bisa dipakai di angkot-angkotnya juga. Luar biasa. Mungkin ini juga bisa nih, jadi contoh untuk kota-kota lain. Yuk Bekasi. Namun sayangnya, di tengah-tengah kemajuan Jakarta ini, mereka menyimpan suatu ancaman yang nggak bisa kita anggap sepele, yaitu tenggelam. Para ilmuwan memperkirakan kalau setengah dari provinsi DKI Jakarta akan tenggelam di tahun 2050. Bahkan bibir pantainya akan sampai di depan Istana Negara. Kalau kalian nggak percaya, mungkin kalian harus lihat ini. Ini adalah Masjid Waladuna yang ada di pesisir laut Jakarta Utara. Masjid ini bukan terseret ombak atau jalan sendiri, melainkan masjid ini emang dari awal di situ, ketika masih menjadi daratan. Dan hari ini, penurunan tanah hampir merata di daerah Jakarta. Berikut beberapa contohnya. Wilayah Pantai Indah Kapuk, minus 7,44 cm per tahun. Gambir, minus 4,5 cm per tahun. Kayu Manis, minus 10,65 cm per tahun. Lebak Bulus, minus 7,4 cm per tahun. Dan penurunan tanah ini terjadi karena beberapa faktor yang akan aku coba rangkum pada video kali ini. Faktor pertama adalah pemanasan global. Karena pemanasan global itu menyebabkan kenaikannya suhu air laut, sehingga muka air laut pun relatif meningkat. Ditambah lagi dengan melelehnya glacier yang ada di kutub, itu juga akan menambah volume air laut. Tapi perlu kalian ketahui juga nih, rata-rata kenaikan air laut itu hanya 2,5 cm per tahunnya. Sedangkan Jakarta itu bisa turun hingga minus 10 cm tiap tahunnya. Jadi mungkin ini bukanlah faktor utama dari kejadian tenggelamnya Jakarta. Faktor kedua adalah penurunan muka tanah yang disebabkan oleh pembangunan yang sangat masif. Karena pada dasarnya, beban berat di atas tanah itu akan membuat lapisan-lapisan tanah memadat dan muka tanah pun akan menurun. Gambaran tentang masifnya pembangunan di Jakarta itu bisa kita lihat dari grafik yang ini. Yang hijau menggambarkan wilayah pepohonan di Jakarta dari tahun 1973, 1993, dan 2005. Bisa kita lihat pada tahun 1973, Jakarta masih sangat hijau. Tapi itu semua berubah dengan cepat hanya dalam kurun waktu 20 tahun. Faktor ketiga adalah ketersediaannya air bersih. Faktor inilah yang diperkirakan sangat mempengaruhi penurunan muka tanah di Jakarta. Mungkin kalian masih nggak percaya sama faktor yang satu ini. Apa hubungannya? Tapi izinkan aku untuk menjelaskan. Jadi, karena ketersediaan air bersih dari pemerintah terbatas, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman Jakarta, ini menyebabkan warga terpaksa untuk mengebor tanah dan mengambil air tanah yang tersimpan di lapisan akuifer. Nah, inilah yang menjadi masalah. Prinsipnya, semakin disedot air tanah tersebut, maka tanah pun semakin mengempis. Inilah yang membuat Jakarta mengalami land subsidence atau penurunan muka tanah yang sangat parah. Karena yang menyedot air tanahnya itu bukan 1 atau 2 rumah saja, tapi mungkin ribuan rumah. Kalau masalah tentang kota begini, mungkin pihak yang paling berkewajiban untuk menyelesaikannya adalah pemerintah daerahnya. Beruntungnya pemerintah DKI selalu cekatan untuk membangun bendungan. Jadi kalau suatu saat banjir lagi, tinggiin lagi. Banjir rob lagi, tinggiin lagi. Masih kurang tinggi lagi, tinggiin lagi. Sayangnya ini bukan solusi yang tepat, karena tidak menyelesaikan masalah langsung dari akarnya. Oke, agar kritiknya menjadi kritik yang membangun, mungkin solusi pertama kita untuk pemerintah ya. Jadi untuk pemerintah mungkin harus semakin memfasilitasi air bersih untuk warganya. Karena Jakarta akan terus tenggelam kalau penyedotan air tanah ini masih terjadi.
Solusi kedua adalah untuk kita sebagai masyarakat. Kita harus kurangi jejak karbon sebisa kita, seperti menggunakan kendaraan umum, hemat energi, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pemanasan global yang sedang terjadi. Oke, mungkin itu aja dulu. Semoga kalian makin paham tentang prediksi Jakarta tenggelam di tahun 2050. Ingat, itu masih hanya prediksi. Bisa saja terjadi dan bisa saja tidak terjadi. Tinggal kita hanya aja nih yang pilih. Kita ingin diam saja, atau kita ingin bertindak dan mencegahnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga bermanfaat.